Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang konfigurasi elektron. Apa saja, mari kita simak video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang cara menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Tidak dipungkiri bahwa beberapa unsur itu memiliki jumlah elektron yang sangat banyak, sehingga ketika dikonfigurasikan akan sangat panjang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menyingkat konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Sebagai contoh yang pertama ini, kita punya gas mulia Ne dengan nomor atom 10, artinya punya 10 elektron, konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian kita juga punya unsur Na dengan nomor atom 11. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Perhatikan kotak merah ini. Nah, ternyata konfigurasi elektron Ne itu ada yang sama dengan konfigurasinya Na, yaitu yang berada dalam kotak ini. Sehingga yang di dalam kotak merah ini, yang sama ini bisa kita ganti, kita hilangkan dengan simbol Ne seperti ini. Nah, sisanya yang tidak sama atau yang berada di luar kotak, kita tuliskan ulang. Ini, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah Ne ini adalah konfigurasi elektron dari gas mulia yang sama dengan konfigurasi elektron dari Na. Karena sama, kita bisa hilangkan atau kita simbolkan dengan Ne, sisanya kita tulis ulang. 3s1. Contoh yang kedua, kita punya gas mulia Ar dengan nomor atom 18. Konfigurasinya adalah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kemudian kita punya unsur kedua yaitu Sc dengan nomor atom 21. Konfigurasinya seperti berikut. Panjang kan? Sampai 4s2. Nah, setelah diperhatikan ternyata konfigurasi kedua unsur ini ada yang sama, yaitu dimulai dari 1s2 sampai 3p6. Karena sama, konfigurasi yang bawah ini kita bisa ganti dengan konfigurasi elektron dari gas mulia. Sehingga yang 1s2 sampai 3p6 diganti dengan unsur Ar, sisanya 3d1 dan 4s2 ditulis ulang. Nah, ini adalah cara menyingkat penulisan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, biar lebih mudah, ini acuannya. Jika jumlah elektron dari unsur yang kita mau singkat lebih dari 2, tapi kurang dari 10, kita gunakan konfigurasi elektronnya He, helium. Kemudian, jika elektronnya lebih dari 10, kurang dari 18, kita gunakan Ne, yang nomor atomnya 10. Lebih dari 18, kurang dari 36, kita gunakan Ar, dan jika lebih dari 36, kita gunakan Kr. Seperti itu. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang kestabilan subkulit D yang terisi penuh dan setengah penuh. Perhatikan konfigurasi elektron berikut ini. Saya punya Cr, nomor atomnya 24. Konfigurasinya adalah 3D4, 4s2. Ya. Kemudian Cu 3D9, 4s2. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu 3D isinya 4 dan 3D isinya 9. Nah, kalau konfigurasi seperti ini, maka unsurnya tidak akan stabil. Oleh karena itu, agar stabil, satu elektron dari kulit S kita pindahkan ke kulit D. Yang awalnya 4s2, kita pindah 1 menjadi 3d5, 4s1. Sama dengan yang bawahnya juga. Satu elektron dari 4s kita pindahkan ke 3d. Sehingga berubah yang awalnya 3d9, 4s2 menjadi 3d10, 4s1. Yang kanan ini adalah yang
stabil. Sehingga kita gunakan yang kanan ini. Jumlah elektronnya sama, cuma hanya beda tempatnya. D4 dan D9 tidak stabil. Yang stabil adalah D5 dan D10. Paham ya? Kemudian setelah kita belajar konfigurasi, kita bisa menentukan namanya elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Biasanya terletak di paling luar. Nah, contohnya ini, 3D5 dan 41 ini adalah elektron valensi karena ini berada dari kulit paling luar. Nah, untuk kulit valensi ada dua jenis. Ada yang golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu jika akhirannya S dan P. Sedangkan untuk akhiran D dan S itu adalah golongan transisi. Oleh karena itu, kedua unsur ini adalah unsur golongan transisi. Sedangkan untuk unsur-unsur ini, terakhir yang ini, Ne dan Na, ini adalah golongan utama karena terakhirnya adalah S dan P. Kita contoh seperti ini. Tentukan kulit valensi dan jumlah elektron valensi dari unsur berikut. Kita punya ada Cl dan Fe. Cl nomornya 17, Fe nomornya 26. Yang pertama adalah kita tulis dulu konfigurasinya. Cl17 berarti punya 17 elektron. Kita konfigurasi menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Karena ini kurang dari 18 dan lebih dari 10, maka kita gunakan Ne sesuai aturan ini ya. Lebih dari 10 kurang dari 18. Maka sampai sini kan Ne. Sampai ini Ne, kita skip menjadi Ne 3s2, 3p5. Maka otomatis yang luar ini akan menjadi elektron valensi. Kulit valensinya adalah 3s dan 3p. Jumlah elektron valensinya kita jumlahkan angka yang atas ini. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya. Saya ulangi lagi, untuk kulit valensinya yang paling luar adalah 3s2 dan 3p5. Elektron valensinya yaitu yang angka atasnya ini kita jumlahkan. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sehingga Cl memiliki 7 elektron valensi. Yang kedua, Fe dengan nomor atom 26. Pertama kita tes dulu konfigurasi elektronnya. Ya, ini sudah disingkat menjadi Ar3D6 4s2. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa kulit valensinya adalah D dan S. D dan S ini. Jumlah elektron valensinya kita jumlahkan atasnya. Itu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Mudah bukan? Yang penting adalah kalian bisa dulu konfigurasi elektron, kemudian belajar untuk menyederhanakan menggunakan gas mulia. Kalau sudah sederhanakan, yang paling akhir itu adalah yang ini, itu adalah kulit valensinya. Untuk mencari jumlah elektron valensi, kita cukup jumlahkan elektron yang ada di dalam kulit valensi. Yang mana? Yang angka di atas ini. Contohnya ini ada 2 dan 5, yang di sini 6 dan 2. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi ion. Nah, sebelum itu kita belajar dulu tentang pembentukan ion positif dan ion negatif. Ion positif disebut sebagai kation, sedangkan ion negatif disebut sebagai anion. Perhatikan tabel berikut ini. Saya punya atom Na dan ion Na+. Di atom Na, elektronnya ada 11, protonnya 11, dan neutronnya 12. Sedangkan di ion Na, elektronnya ada 10, protonnya 11, neutronnya 12. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa ion positif itu terbentuk saat suatu unsur melepas elektron terluarnya. Dan muatan ion itu akan sesuai dengan jumlah elektron yang dilepas. Na+, dia muatannya +1, artinya atom Na akan melepas 1 elektron yang ada di dari kulit luarnya. Karena lepas maka berkurang.
Awalnya 11, lepas 1 jadi 10. Misalkan muatannya jadi 2 plus, maka yang elektron yang lepas adalah 2. Sehingga nanti elektronnya akan dikurangi sebanyak 2. Kita pindah ke pembentukan ion negatif atau anion. Tabelnya seperti ini. Saya punya atom O dan unsur ion O2-. Nah, di atom O memiliki elektron sebanyak 8, protonnya 8, neutronnya 8. Sedangkan di ion O2-, elektronnya jadi 10, protonnya ada 8, neutronnya ada 8. Jika diperhatikan, elektronnya berubah. Awalnya 8 menjadi 10. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ion negatif terbentuk saat suatu unsur menerima elektron tambahan. Dan jumlah muatannya sama dengan jumlah elektron yang diterima. Perhatikan ini, awalnya 8, muatannya 2-, artinya ion ini menerima 2 elektron. Sehingga berubah, awalnya 8 ditambah 2 menjadi 10. Dalam proses pembentukan ion, yang berubah hanya elektronnya saja. Untuk jumlah proton dan neutronnya tetap atau tidak berubah. Kemudian kita berpindah ke konfigurasi elektron ion. Contoh, tuliskan konfigurasi elektron dari ion Al3+ dengan nomor atom 12. Langkahnya yang pertama adalah kita tulis dulu konfigurasi atom Al. Kemudian kurangi jumlah elektronnya sesuai dengan muatan. Kemudian tuliskan kembali elektronnya. Al ada 12. Konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Karena ini 3 plus, maka dikurangi sebanyak 3. 3 elektronnya ini lepas yang paling belakang, S dan P. Sehingga tinggal jadi 10, tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Yang kedua untuk konfigurasi ion negatif. Contohnya adalah ion Cl-, nomor atomnya 17. Langkah yang sama, tulis dulu konfigurasinya atom Cl, kemudian tambah elektronnya sesuai muatannya, dan tuliskan kembali elektron kembali. Contoh ini ada 17, berarti konfigurasi adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3p5. Karena ini ion negatif, artinya dia jumlahnya bertambah elektronnya sesuai muatannya. Ini muatannya -1, maka dijumlah dengan 1 elektron. Masukkan yang paling akhir, yaitu 3p5 tambah 1 jadi 3p6. O8. Konfigurasi seperti ini, ada 8 elektron. Karena ini 2- muatannya, artinya ditambah 2 elektron. Yang awalnya jadi 8 menjadi 10. Oke, mungkin itu untuk video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.